Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sisilia Kayana Jawa, kelas A Sejarah dan Sosiologi angkatan 2018. Nah, di sini saya mengambil materi sosiologi atau terkhususnya sosiologi pembangunan yang membahas tentang negara dan masyarakat dalam pembangunan. Nah, di sini pembangunan merupakan proses pembaruan yang kontinu dari keadaan tertentu pada keadaan yang dianggap lebih baik. Nah, atau dengan kata lain, pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara optimal. Nah, di sini ada implikasi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Implikasi yang pertama yaitu pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal. Yang kedua, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kesejahteraan. Kita ambil contoh di desa itu seperti mengadakan gotong royong bersama, maka itu akan maka desa itu akan mengalami kesejahteraan karena kerjasama. Nah, yang ketiga itu pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Adapun menurut Suryono menuliskan ada 4 paradigma pembangunan. Yang pertama itu paradigma pertumbuhan, yang kedua paradigma pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan, yang ketiga paradigma pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir itu paradigma human development, yaitu paradigma pertumbuhan atau growth paradigma. Konsep ini merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Nah, sasaran utama dari paradigma ini adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik. Oke, selanjutnya itu yang kedua yaitu paradigma pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan. Nah, strategi ini lebih diorientasikan pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Nah, yang ketiga paradigma pembangunan berkelanjutan. Ya, yang ketiga pembangunan berkelanjutan. Nah, paradigma ini menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yaitu pada dasarnya pembangunan hendaknya memperhatikan masalah sumber daya. Yang keempat tadi paradigma human development. Nah, paradigma ini merupakan pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Nah, jadi pembangunan ini berpihak pada rakyat, bukan elit pengusaha. Nah, selanjutnya peran pemerintah dalam pembangunan. Nah, hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Nah, yang pertama itu menjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Menjaga keamanan, ya itu sangat penting. Yang kedua, service state, yaitu peran pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Di sini adapun menurut Munir pada tahun 2010 yaitu peran pemerintah sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu entrepreneur,
yang kedua koordinator, yang ketiga fasilitator. Nah, entrepreneur yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset daerah sumber daya ekonomi potensial sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua itu koordinator. Nah, koordinator yaitu pemerintah daerah yang dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan. Yang ketiga fasilitator. Fasilitator yaitu mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan atitudinal, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan serta melakukan penetapan pengaturan. Adapun menurut Siagin mengklarifikasikan peran dan fungsi pemerintah. Nah, yang pertama itu pemeliharaan ketertiban dan ketenangan. Nah, di sini fungsi ini sangat penting karena ketertiban dan ketenangan dalam pembangunan tidak akan tercapai apabila pemerintah tidak berhasil melakukan fungsi ini. Nah, gangguan tersebut dapat terjadi dari mana saja. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan ini merupakan fungsi terpenting pula dan pemerintah karena adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mendominasi pihak lain dan menggunakan pihak lain tersebut sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran atau pihak-pihak yang lebih kuat. Nah, yang ketiga itu perpajakan. Nah, perpajakan di sini merupakan salah satu fungsi pemerintah yang pertama timbul di negara politik. Tujuannya itu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, pemerintah membutuhkan biaya yang bersumber dari pajak atau pajak dari masyarakat. Oke, yang keempat itu hukum. Nah, hukum di sini mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat agar konflik yang terjadi dalam pembangunan dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat. Nah, dalam pandangan hukum, penguasa dan masyarakat itu mempunyai maksudnya berkedudukan sama. Yang kelima, administratif. Nah, administratif yaitu pemerintah harus bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat itu. Nah, untuk itu melalui pelaksanaan kegiatan, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya, pemerintah harus berusaha meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam pembangunan tersebut. Secara terperinci, peran pemerintah dalam pembangunan itu yang pertama sebagai stabilisator, yang kedua itu sebagai yang kelima, administratif, yaitu pemerintah harus bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang menghambat kesejahteraan masyarakat itu. Nah, untuk itu melalui pelaksanaan kegiatan, tugas, wewenang, kebijaksanaan, dan tanggung jawabnya, pemerintah harus berusaha meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam pembangunan tersebut. Nah, secara terperinci,
peran pemerintah dalam pembangunan itu yang pertama sebagai stabilisator dalam bidang politik. Yang kedua itu stabilitas ekonomi, dan yang ketiga itu sebagai stabilitas sosial dan budaya. Nah, di sini stabilitas dalam bidang politik, yaitu sebagai peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terhindar dari berbagai rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Yang kedua tadi yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yaitu iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga yang pertama itu ekonomi tumbuh secara wajar. Yang kedua itu suku bunga yang tidak tinggi. Yang ketiga rendahnya inflasi. Dan yang terakhir itu kesempatan berusaha semakin luas. Yang ketiga stabilitas sosial dan budaya. Nah, sasaran utamanya itu adalah menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat maju dan modern tanpa kehilangan jati diri. Di sini terlihat peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial. Nah, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi kebutuhan sosial serta kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, peran tersebut dapat berwujud atau terwujud dengan menggunakan berbagai cara berikut. Yang pertama itu kemampuan selektif yang tinggi, yang kedua proses sosialisasi yang elegan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat pendekatan yang persuasif, dan yang kelima itu pendekatan bertahap. Oke. Untuk itu pemerintah harus memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Suatu pemerintah yang tingkat keabsahannya rendah misalnya karena menang dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Nah, dengan kata lain itu tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya dengan kepemilikan keabsahan yang tinggi, hal-hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang akan memudahkan terjadinya perubahan yang diinginkan. Nah, ini di samping keabsahan, hal lain yang perlu dapat diperhatikan serius dari pemerintah selaku inovator. Itu yang pertama itu menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu. Nah, salah satu tuduhan yang dilemparkan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah adalah cara bekerja yang lambat. Nah, sistem kerja yang berbelit-belit dan berpikir yang didasarkan pada orientasi kekuasaan. Yang kedua itu inovasi yang sifat konsepsional. Pemerintah dengan seluruh jajarannya menjadi sumber ide-ide baru. Nah, yang ketiga itu inovasi sistem. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Nah, di sini peran pemerintah adalah bekerja berdasarkan pendekatan logistik. Nah, dalam praktik perwujudannya dapat dilakukan dengan pendekatan dalam penyelesaian masalah dan sikap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pendekatan logistik. Di sini antara lain bahwa untuk menghadapi permasalahan, pemerintah mengeluarkan ketentuan normatif dan formal. Misalnya dengan menerbitkan undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaan. Nah, yang kedua itu timbul kecenderungan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut secara kaku.
Nah, hal itu berarti bahwa sistem, prosedur, metode kerja, dan pendekatan yang diperlukan bersifat problem solving dan actional. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern, yaitu negara yang baik. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern, yaitu yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Nah, kuat berarti itu mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dengan tetap menyadari pentingnya kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Nah, mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri pada negara lain, atau sederajat dalam arti memperoleh pengakuan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan itu yang pertama penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua kemampuan dan kemahiran manajerial, yang ketiga kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi. Yang keempat itu sistem pendidikan nasional yang andal, yang menghasilkan sumber daya manusia produktif. Yang kelima, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis. Yang keenam itu visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan. Yang ketujuh, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya. Yang kedelapan itu kesediaan mengambil risiko. Yang terakhir bersedia menerima perubahan. Nah, untuk itu diperlukan pembangunan yang sistematik, programatis dan berkelanjutan. Nah, pemerintah bertugas untuk mengiring masyarakat ke arah hidup modern seperti itu. Selanjutnya itu pelopor. Pelopor yaitu aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat yang mencakup kepeloporan dalam hal-hal berikut. Yang pertama itu bekerja seproduktif mungkin dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin. Yang kedua, kejujuran. Misalnya dalam hal pemberantasan korupsi dan kolusi. Nah, yang ketiga itu penegakan disiplin, misalnya dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku. Yang keempat itu ketaatan pada peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal perbolehan izin dan berlalu lintas. Yang kelima itu kesediaan berkorban demi kepentingan negara, misalnya dalam hal bela negara dan bayar pajak. Yang keenam, kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, misalnya dalam hal tidak membuang sampah secara sembarangan tetapi melakukan daur ulang, itu mengurangi sampah. Selanjutnya itu penerapan objektif dalam bentuk perlakuan terhadap orang lain yang tidak diskriminatif. Selanjutnya itu peningkatan efisiensi melalui gaya dan pola hidup yang tidak boros dan menabung. Yang terakhir itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan terus melakukan pemuktahiran melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya itu peran masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan. Nah, di sini menurut Porbakawatja pada tahun 1981 mendiskriminasikan partisipasi sebagai gejala demokrasi, tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu
yang berpusat pada berbagai kepentingan. Nah, partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang fisik ataupun bidang material dan dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dianggap sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah mereka dan mengerti cara mengatasi permasalahan mereka. Peran masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah aset yang sangat penting dalam tatanan negara. Nah, ketika pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat membuat agenda-agenda pembangunan, selayaknya masyarakat turut mengambil peran dalam mengeluarkan gagasan yang bisa diterima oleh pemerintah. Nah, banyak aspek yang perlu dimasuki masyarakat sebagai unsur penting yang berperan dalam pembangunan negeri ini. Nah, dalam aspek pendidikan, misalnya masyarakat harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pendidikan. Nah, sedangkan dari aspek ekonomi, pemerintah perlu mengambil serius akar permasalahan dari perekonomian masyarakat yang masih banyak berada di wilayah kemiskinan. Adapun di bidang kesehatan, nah di bidang kesehatan itu menurut Notoatmojo, peran serta atau partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota-anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan secara aktif. Masyarakat memikirkan, memecahkan, melaksanakan, dan mengevaluasi